Saya record dulu. Oke, jadi sekarang kita bahas untuk apa namanya materi praktikum dari teori tadi ya, yaitu polimorfisme. Sebentar, saya siapin dulu. Oke, eh, jadi ini materinya tentang polimorfisme ya. Tadi di teori sudah saya jelaskan. Intinya polimorfisme itu kan satu apa namanya satu objek banyak bentuk ya. Itu jadi satu kelas banyak entitas ya. Seperti itu. Jadi misalnya di sini contohnya apa namanya kita punya kelas kendaraan ya. Nah, kendaraan itu bisa diimplementasikan sebagai mobil, sebagai sepeda, sebagai motor, sebagai kapal dan lain-lain ya. Gitu. Jadi apa namanya kendaraan ini satu kendaraan ini bisa apa namanya dalamnya itu bisa macam-macam gitu ya. Nah, itulah disebut sebagai polimorfisme ya. Poli itu banyak, morfis itu bentuk ya. Jadi kendaraan bisa diimplementasikan sebagai banyak sekali bentuk ya. Tergantung berapa banyak jumlah turunannya ya. Karena melibatkan turunan itulah kenapa di sini kita pakai yang namanya inheritance ya. Jadi wajib pakai inheritance gitu. Oke. Nah, di sini kebetulan contohnya mirip dengan yang saya kasih di teori tadi ya ternyata ya. Cuman kalau tadi saya kan fokusnya itu hewan ternak ya. Kalau sekarang hewan pada umumnya ya. Jadi di sini contohnya ada sebuah kelas hewan diturunkan ada dua ya, bebek sama kambing ya. Kebetulan semuanya itu punya metode namanya bersuara ya. Karena kan pada dasarnya hampir semua hewan itu bisa bersuara ya kan. Jadi kalau bebek itu suaranya kuek-kuek itu misalnya, sedangkan kalau kambing itu mbek gitu ya. Seperti itu. Oke, nah jadi memang yang namanya polimorfisme wajib melibatkan inheritance ya. Inheritance ini di parentnya itu boleh pakai uh, abstrak class, boleh juga pakai interface ya, bebas, sama aja ya. Jadi interface itu juga bisa dipakai sebagai penampung ya, sebagai variabel gitu. Oke, di sini seperti ini contohnya. Mungkin saya prakteknya pakai interface aja ya. Kan ini ada satu metode, abstrak metode, nggak diimplementasikan juga kan. Jadi biar kelihatan ya bahwa sebenarnya nggak cuma kelas doang, ya, tapi pakai interface juga bisa. Oke, jadi saya bikin interface hewan ya. Interface hewan. Nah, seperti ini. Di dalamnya ada metode namanya bersuara ya. Void, void bersuara. Nah, ingat ya, interface itu kita nggak perlu mendefinisikan akses modifiernya karena pasti public ya. Oke, kalau sudah, nah sekarang ada dua kelas ya, bebek ya, bebek.java, di mana dia mengimplement ya. Ingat kalau dia interface, makanya implement ya. Kalau kelas baru extends. Seperti ini. Nah, karena dia itu mengimplementasikan sebuah interface, di sini ada satu metode yang harus di override ya. Maka kita bikin implementasinya. Public void bersuara. Dikasih tanda override ya. Nah, biar jelas gitu. Ini bukan komen ya. Ini add itu memang notasi khusus ya untuk override ya salah satunya gitu. Sebenarnya nanti kalau kita pakai IDE akan terlihat ya. Kita bisa lihat metode apa aja sih yang di override seperti itu ya. Ada simbolnya add gini. Gitu, dan ini memang di bahasa pemrograman ini legal ya. Gitu. Meskipun ini simbolnya kan bukan buat komen ya. Ini kan bukan komen. Kalau komen kan pakai double slash ya. Ini add gitu loh. Kalau kalian sembarang nulis add di sembarang tempat di sini misalnya pasti error ya. Tapi kalau di atas sebuah fungsi, nah itu bisa
bisa apa dipakai untuk keperluan yang lain. Jadi ada override, terus ada deprecated. Deprecated itu fungsi yang sudah uzur, yang sudah memang harusnya nggak dipakai, tapi kalau mau dipakai ya boleh, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, bersuara. Kalau bebek bersuara itu keluar tulisan quack quack. Bener nggak sih di sini juga? Ya, samalah. Gitu. Quack quack gitu ya. Kemudian kalau misalnya kambing bersuara, kambing.java ini mbek gitu ya. Seperti itu. Oke, sudah ada bebek, sudah ada kambing ya. Eh, Kemudian kita bikin fungsi main-nya. Main.java. Oke, kemudian eh, di sini kita tadi kan kita sudah punya interface hewan ya, terus kita sudah punya apa, kelas bebek sama kelas kambing. Nah, kalau tadi pas di teori saya mencontohkannya kan kita bikin sebuah array ya, array yang tipenya umum ya, jadi bisa diisi baik kambing maupun bebek ya. Ini kita bikin array-nya tipenya hewan ya. Terus eh, ini hewan sama dengan new hewan, mungkin nggak usah banyak-banyak ya, 5 aja. Nah, lalu di hewan di indeks ke 0 kita implementasikan pakai bebek misalnya. It's hewan satu masih bebek, hewan indeks 2 kambing, terus hewan 3 itu bebek lagi, lalu hewan 4 itu kambing. Ya, jadi ada 2 kambing sama 3 bebek. Posisinya acak ya. Jadi nggak urut bebek dulu baru kambing nggak ya, tapi selang-seling gitu. Oke, jadi karena di sini di interface hewan itu ada metode namanya bersuara, maka apa namanya semua semua hewan itu bisa kita panggil ya metodenya bersuara gitu. Eh, di sini saya tinggal bikin integer i sama dengan 0, i kurang dari hewan.length. Ini saya pakai length karena semuanya saya isi ya. Kapasitas 5 saya bikin 5 ya. Kalau tadi waktu di teori kan kapasitas 10 saya cuma isi 7 ya. Jadi saya di sini pakai variabel statis gitu. Nah, di sini saya tinggal print aja system out print rn hewan indeks ke i panggil metode bersuara. Nah, jadi meskipun hewan ini merupakan interface ya, dan interface itu kan pada dasarnya nggak bisa dipakai untuk instansiasi, tapi at least dia masih bisa dipakai sebagai variabel penampung. Ya. Tapi di sebelah kanan ini instansiasinya kita nggak mungkin pakai hewan, ya, karena hewan itu adalah interface. Gitu. Lain kalau misalnya hewan ini saya definisikan sebagai kelas, ya, bukan abstrak kelas ya, tapi kelas biasa. Nah di sini bisa, ya, hewan indeks 0 sama dengan new hewan itu masih bisa. Tapi karena ini interface jadi dia nggak bisa. Oke, ini apa ini errornya? Argumen void. Oh, salah salah salah. Ini nggak pakai sistem print out ya. Ini langsung aja karena di apa interface hewan kan langsung ngeprint kan tadi. Fungsi bersuara itu langsung ngeprint ya, bukan mengembalikan string. Jadi langsung seperti ini. Oke, kalau sudah saya jalankan apa ini? Class not found exception cannot find class main.java. Hmm, apa yang error ya?
Kalau di saya ndak error, Pak. Iya, harusnya enggak sih. Ini kok Iya. error. Class not found exception, class main not found. Kok bisa ya? Ini kan filenya main.java sudah betul ya. Atau saya close dulu aja. VS Code-nya saya buka lagi. Barangkali bisa. Loh, sekarang baru line errornya. Hewan can be resolved to a type. Bebek, kambing. Sebentar. Hewan cannot be resolved as a type. Tadi sudah di save langsung kah, Pak? Mungkin bisa jadi karena itu. Belum di save. Sudah sih kayaknya. Ini save, save, save. Oh iya, ada yang belum di save berarti. Iya. Ya kan, Pak? Oh, iya betul. Sip, thank you. Ya, saya kurang teliti. Belum di save aja ternyata. Oke, ini keluar ya. Outputnya seperti ini. Jadi yang kuek-kuek ini pasti bebek, yang B ini kambing ya. Gitu. Jadi dari sini bisa kelihatan hewannya. Dan semuanya nih kita akses melalui hewan ya. Seperti itu. Nah, kemudian kegunaan polimorfisme yang lain ya, selain kita bisa menampung ini apa namanya? Bermacam-macam binatang ke dalam sebuah variabel ya, jadi satu tipe, kita juga bisa bikin fungsi ya tanpa perlu overload ya. Jadi kalau kita misalnya punya punya apa namanya? Punya dua macam ini misalnya saya punya ayam sih, bebek ya, dan kambing ya, saya bikin biasa ya. Saya bikin pakai kelas apa namanya? Sendiri-sendiri ya. Ini bebek, ini kambing. Nah, kita kalau mau bikin sebuah metode yang apa namanya bisa menghandle keduanya, kita cukup bikin satu aja jadinya, ya nggak usah bikin dua-duanya. Jadi di sini kalau kemarin mungkin kalian bikin metode ya statik. Oh iya, kalau mau bikin fungsi atau metode di dalam kelas main itu harus pakai statik ya, gitu. Kalau enggak pasti error ya. Jadi harus dikasih public static. Makanya ini fungsi main ini juga pakai selain public ada statiknya ya. Nah ini public terus harus diikuti statik. Pokoknya statiknya harus ada. Itu khusus di main ya. Kalau di kelas lain nggak usah. Oke, di sini biasanya kan kita bikin ini ya, kok bersuara sih, suara gitu aja ya. Nah di sini terima parameter misalnya bebek ya, terus di dalamnya apa namanya b dot bersuara kan kayak gitu. Kemudian kita bikin satu lagi apa namanya kambing gitu ya. Namanya kan overload ya, overloading method. Terusnya diganti. Nah, seperti ini kan, biasanya kan gitu. Jadi nanti kita tinggal panggil di sini suara dari bebek dan suara dari kambing ya. Dia akan otomatis bisa nyariin metode yang sesuai. Jadi kalau yang atas suara bebek ya dikirimnya ke yang ini. Sedangkan suara kambing dikirimnya ke yang bawah. Gitu. Kalau dijalanin ya keluar. Kuak-kuak baru mbek. Nah, kalau kita menerapkan polimorfisme, kita cukup bikin satu aja ya. Satu aja, dia nerima parameter ya hewan gitu loh. Hewan, terus ini H gitu ya. Ini tinggal diganti H seperti ini ya. Bagian ini nggak usah diubah karena sama setelah dijalankan. Nah, hasilnya sama ya. Gitu. Jadi polimorfisme juga bisa membuat coding kita lebih efisien ya, lebih praktis, lebih ringkas gitu. Jadi nggak boros baris ya. Ini kan lebih enak dibaca ya. Gitu. Ya, jadi seandainya misalnya kita bikin tipenya sendiri-sendiri, kemudian ada fungsi yang sebenarnya isinya sama ya, perlakuannya sama ya, tinggal ini aja apa namanya? Tinggal bikin aja pakai ini parameternya adalah induknya gitu. Induknya mau interface atau kelas sama aja ya, bisa semua. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, tadi mungkin untuk yang instance of tadi ya.
Jadi kalau misalnya kita mau memperlakukannya berbeda gimana? Tapi di dalam sebuah fungsi ya udah kita bisa lakukan pengecekan ya. Pakai if ya. If hewan instance of bebek gitu ya. Maka apa yang terjadi? Gitu. If lagi hewan instance of kambing, maka apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Kalau misalnya bebek, saya print dulu seperti ini, suara bebek titik 2 baru h dot bersuara, misalnya begitu. Kalau suara apa namanya kambing, suara kambing titik 2 h dot bersuara. Atau ini saya taruh bawah aja karena kan ini sama ya, h dot bersuara ini kan selalu dipanggil, jadi saya taruh paling bawah. Nah seperti itu. Jadi kalau mau mengecek ya dari sebuah interface kita pengen cek itu sebenarnya dalamnya isinya kelas apa sih? Oh, interface H ini variabel H ini dalamnya sebenarnya kelas bebek. Kalau yang ini variabel H dalamnya kelas kambing. Gitu. Jadi kalau seperti ini dia bisa menyesuaikan secara otomatis. Dan ya suara bebek kuek kuek, suara kambing be. Ini nggak pakai LN kali ya. Nah, nah seperti ini suara bebek kuek kuek, suara kambing be. Gitu. Jadi untuk mengecek tipe bisa pakai instance of ya. Dan kemudian tadi terakhir ya, kalau misalnya mau di casting, mau di apa tampung tipenya ke tipe yang sebenarnya ya tinggal di casting ya. Siapin variabel bebek sama dengan bebek H. Nah gini, ini cara mengcasting. Gitu. Ini juga sama. Siapin variabel kambing sama dengan kambing H. Gitu. Nah, dari sini kalau misalnya ada metode khusus yang hanya dipunyai bebek, ya bisa dipanggil ya. Misalnya bebek ada metode tambahan ya. Contohnya misalnya berenang ya. Public void berenang. Ini ngeprint tulisan pure gitu ya. Kalau kambing itu kalau bebek berenang, kambing berjalan ya. Plok-plok gitu ya. Suara kaki kambing. Oke, nah di sini karena sudah kita casting ya, kalau kita mau panggil metode berenang kan nggak mungkin dari H ya. H dot berenang gini kan nggak bisa ya. Ini pasti error. Ya karena berenang itu bukan metode punya hewan tapi punya bebek. Jadi kalau saya panggil begini berenang nanti pasti akan error ya. Berenang is undefined. Jadi berenang harus kita panggil melalui bebek. Itulah kenapa ini proses casting dibutuhkan ya. Yaitu just in case kalau misalnya kalian mau panggil metode yang hanya dipunyai bebek. Sama halnya dengan yang kambing ya. Kambing bisa berjalan. Nah, seperti ini. Kita manggilnya lewat kambing, makanya kambing perlu di casting. Nah, ini. Jadi kayak gini ya. Ya, nggak apa-apa merasa dikit ya. Suara bebek pure. Ini karena ini yang metode berenang baru ini suaranya ya. Suara kambing, plok-plok, yaitu baru embek. Ini berjalannya dipanggil dulu soalnya. Gitu. Baru bersuara. Harusnya dibalik aja ya. Balik. Nah, jadi begini, pure. Lalu keluar suara bebek. Terus plok-plok, baru suara kambing. Gitu. Terus apa lagi ya? Di mode ini bersuara sudah ya. Terus, nah ini manggilnya pakai hewan ya. Hewan tapi instansiasinya pakai bebek. Yang ini manggilnya hewan, ini instansiasinya kambing. Gitu. Terus ini yang pakai metode tadi ya. Di metode ini yang nerimanya hewan ya.
bukan kambing atau bebek. Kemudian, nah ini juga sama ya. Tambahkan metode berjalan, ya. Yang bebek tambahkan metode berenang. Kemudian, nah ini pengecekannya pakai instance of, ya, sudah ada ya. Kalau yang di slide yang di kelas tadi mana nggak ada yang instance of ya. Jadi saya tambahin yang tadi. Kalau di modul praktikum ada ya nih instance of gitu. Terus apa lagi ya? Kok cepet ya? Ini sudah selesai ya? Habis. Mantap, Pak. Ada yang mau ditanyain nggak? Cepet amat. Ya, contohnya, ya emang pendek ya. Karena emang sebenarnya aslinya ini nggak susah kan. Gampang gitu loh. Kalau menurut saya malah lebih susah gitu ya. Materi tentang kayak struktur data gitu ya. Kayak misalnya link list gitu biasanya kalau ngajar itu sampai waktunya aja kurang ya. Itu karena itu benar-benar murni konsep ya. Kalau ini kan semacam implementasi aja gitu. Jadi ada konsep polimorfisme ya contohnya ini selesai. Dan memang bukan sesuatu yang rumit sih. Iya kan? Udah ya, itu doang ya. Ya intinya itu tadi sih. Kita pakai sebuah sebuah tipe yang umum ya. Kayak misalnya ini biasanya tipe induknya ya. Tapi dalamnya bisa diisi macam-macam ya, diisi bebek, kambing, atau kalau nanti ada tambahan ayam, kucing, sapi dan seterusnya ya, ya bisa aja. Gitu selama dia masih turunannya dari hewan ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Adakah yang mau ditanyakan? Masih jelas, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya tuh Kak, saya ya antara senang apa bingung ya. Senangnya udah paham semua, tapi bingungnya jangan-jangan nggak paham. Sampai bingung yang mau ditanyain apa gitu. Pak, boleh lihat classmate-nya? Tadi agak ketinggalan sih. Classmate, oke. Ya, Ini ya classmate-nya, saya zoom out aja. Masih kebaca nggak segini? masih, Pak. Oke. Ini classmate-nya ya. Kalau hewan tadi cuma ini ya. Pak Terus mau tanya, ya gimana? itu kenapa di classmate yang tadi itu dibuat lagi anunya, Pak? Bebek B sama dengan bebek H untuk apa itu, Pak? Oh ya untuk ini mengakses yang ini berenang ini loh. Oh, Karena kan nggak bisa kita akses melalui H kan. Kalau ini saya ganti H kan dia error nih. Karena H itu kan tipenya hewan. Nah ini error. Berenang itu tidak dimiliki oleh hewan. Ya, is undefined for tipe hewan ini. Jadi kita nggak bisa manggil metode berenang di hewan. Meskipun sebenarnya di dalam hewannya ini isinya bebek. Ya. Tapi kita nggak bisa manggil seperti ini. Jadi harus kita uh, casting dulu ya. Pakai cara seperti ini. H ini harus kita convert ke dalam bebek. Caranya seperti ini. Ditampung ke variabel B, ya tipenya bebek. Nah baru bisa B-nya panggil berenang. Demikian juga yang kambing ya. Kambing itu punya metode berjalan. Ya. Harus di casting dulu di sini. Ya, kemudian ditampung ke variabel K, nah baru bisa panggil K berjalan. Ya, gitu. Kalau yang bersuara, karena dua-duanya punya, ya nggak perlu kita casting ya langsung aja lewat ini metode H ini ya, hadat bersuara. Gitu. Seperti itu caranya. baik, Pak. Terima kasih. Oke, mantap. Kemudian apa Itu lagi? yang bagian bebek B gitu kan, Pak, sama Hmm? kambing K itu memang harus sama dengan yang di atas, Pak. B-nya Ini, ini. Yang ini nama objeknya, Pak. yang mana sih? Yang B-nya ini, B-nya aja. B-nya ini. Iya. Itu Hah? harus sama dengan yang Oh di ini, bagian. enggak. Ini bebas. Ini mau Oh, diganti A, di sini mau diganti X juga boleh. Ini A, ini X,
nggak masalah. Ini nggak ada hubungannya kok dengan yang di sini. Saya bikin variabel biasanya pakai huruf depannya kelasnya ya. Kalau bebek ya B, kalau kambing ya K biasanya gitu. Nah ini sama aja ya, tetap bisa ya. Meskipun saya ganti bebeknya A, kambingnya X ya, gitu. Nggak harus sama ya. Ini tidak ada hubungannya yang di sini dengan yang di sini karena ini merupakan apa variabel yang skopnya itu di level metode. Jadi variabelnya hanya diketahui oleh metode main aja. Kalau yang ini variabelnya hanya diketahui oleh metode suara ya. Itu di luar ini nggak tahu dia. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Mantap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waktunya masih panjang sekali. Apa lagi ya? Ini latihannya juga gampang ya. Menurut saya sih cukup mudah ya. Apa? Kalian disuruh bikin sebuah induk ya, kelas induk, namanya bangun datar. Ini harus bangun datar nggak dijelaskan ya harus pakai interface atau apa, berarti bebas ya. Mau interface atau mau abstrak kelas bebas ya. Karena dia tuh nggak ada atribut apa apa juga. Jadi dia bisa dibikin pakai interface ya. Interface boleh, apa namanya, abstrak kelas juga boleh, ya. Kelas biasa juga boleh. Gitu. Kemudian ada 4 turunan ya, persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Kemudian di metode di main ya, kelas mainnya kalian harus bikin apa namanya, metode hitung luas ya, kemudian hitung keliling, sama masukkan sebagai input semua kelas turunan. Oke. Ya, ya sebenarnya mirip kayak tadi ya, mirip kayak yang ini ya, cuman kasusnya untuk bangun datar ya. Jadi nanti kalian tinggal bikin ada 5 kelas ya. Dari sini ada 5 kelas, bangun datar, persegi, panjang, lingkaran, sama segitiga, sama tambahan 1 kelas main. Di kelas mainnya dia punya metode main, metode hitung luas, sama metode hitung keliling ya. Kemudian kalian harus bikin contohnya dari semua kelas yang ada di sini ya, dimasukin ke kedua metode ini. Gitu. Gampang ya. Ini sama yang ini ya. Sama persis kayak yang ini. Cuman beda kasus saja ya. Gitu. Oke. Nggak ada lagi nih yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, selesai nih kelasnya. Sekali kelar cepet gitu ya. Oke, kayaknya makin lama makin cepet ya selesainya ya. Perasaan dulu awal-awal malah agak lama ya. Ya mungkin kebetulan materinya singkat ya, karena mudah. Selamat sore, Pak. Ya. Buat nilai UTS-nya tinggal dikit lagi ya, Pak ya? Apanya? Nilai UTS-nya tinggal 3 orang lagi belum bisa dikoreksi, Pak. Oh Jadi ya. habis ini bisa dipublish langsung UTS-nya. Siap. Buat ngabarin buat yang lain-lain. Oke, Pak. Mantap. Itu untuk UTS-nya ya? Iya, Pak. Oke. Sip. Itu mau dipublish di kelas aja atau dibuatin kayak semacam Excel gitu, Pak? Sebentar. Yang lain pada gimana ya? Kalau yang di kelas A sama B itu buatin kayak Excel gitu, kumpulan nilainya sama satu semester gitu sih, Pak. Oh, Gitu. ya. Nanti saya mungkin di kelas aja lah sekalian saya Di kelas ya. Okay. karena nanti kan nilai akhir harus tetap diinput di kelas tuh. Ya di kelas kalian aja. Nanti saya di share aja ya Excel-nya. Ya, Pak. Sip.
Itu saya inputin. Oke, thank you. Ya mungkin minggu depan sudah bisa dilihat ya nilainya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain tentang materinya? Panggilan terakhir. Wow. Nggak ada ya? Ya sudah, kalau nggak ada mungkin kelasnya sampai di sini aja ya. Sekali kelas cepat nih. Setengah jam doang ya. Ya sudah. Oke, ya kalau gitu jangan lupa dikerjain ya. Ini latihannya ya. Cukup mudah ya. Paling setengah jam selesai ya. Nggak nyampe malahan ya. Mau tinggal nyalin ini kan. Terus diganti-ganti aja. Oke. Sudah, kalau begitu saya akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, materinya tentang exception. Nah, itu agak lumayan susah ya. Jadi minggu depan exception, minggu depannya lagi kayaknya array dan collection ya. Nah, itu lebih susah lagi. Jadi ya sekarang agak gampang ya minggu ini, besok siap-siap ya. Persiapkan diri kalian. Oke. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya ya. Terima kasih, Pak.